akan diterimakan oleh Ibu calon pengantin wanita, Ibu Rusmini, dengan penyuapan air putih serta pengalungan. Ya, langsung diminum Mas. 3 kali, siap. Kemudian dilanjutkan dengan pengalungan bunga melati sebagai ditanda diterimanya calon pengantin pria di keluarga pengantin wanita. Rombongan yang turut hadir membersamai langkah demi langkah dengan penuh cinta dan niat baik, tulus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan putra bungsu dari Bapak Ngatimin. Rombongan calon mempelai pria juga membawa seserahan berupa kebutuhan pribadi calon mempelai wanita sebagai simbol bahwa Ananda Gira kami harap untuk mengambil dari tempatnya berada agar tidak mengganggu pengambilan gambar oleh fotografer. Tidak lupa juga kami ingatkan pada saat ijab kabul terasa, maka hendaknya kita tidak bertepuk tangan, melainkan bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah. Pemberian salam dari pembawa acara. Selamat datang hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa hamdan asrar. Asyhadu an la ilaha illallah katibul aqsa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu summatul ahla amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama dan masih dapat merasakan nikmat yang tak terhingga, baik itu nikmat ketakwaan, nikmat iman, nikmat kesehatan, beserta nikmat kesempatan untuk dapat menyaksikan rangkaian acara prosesi akad nikah antara Ananda Gilang Ramadan dan Ananda Rima Dwi Puspita bertempat di kediaman Bapak Rusi di Jalan Merak, Labanan Jaya pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2020. Salat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami muliakan, pernikahan adalah hal suci yang menjadi wujud nyata bersatunya dua insan manusia, bermula dari kata sah yang diambil berjamaah menjadi bukti bahwa kehidupan baru telah dimulai bersama seseorang yang diyakini tetap membangun mahligai rumah tangga dengan harapan dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu marilah kita mengawali acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah.
Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tiada janji terindah yang didengar oleh wanita dari lisan seorang pria kecuali janji akad pernikahannya. Maka mari bersama kita ikuti dan kita saksikan prosesi akad nikah Ananda Gilang Ramadan yang merupakan putra bungsu dari Bapak Natili dan Ibu Anita dengan Ananda Rima Dwi Puspita yang merupakan putri bungsu dari Bapak Rusli dan Ibu Rusmini. Dalam kesempatan ini akan dipimpin sekaligus dibimbing oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Jamaluddin MPDI selaku penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayu. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya cross check dulu biodata. Biasanya ada kesalahan pengetikkan. Gilang Ramadan bin Natimin, Rima Dwi Puspita binti Rusidi. Mahar berupa uang Rp525.000. Saksi pertama Bapak Supriyanta, saksi kedua Bapak Tri Arif Bijaksana. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, langsung aja Pak, nanti petugas mana MC-nya Pak? Bang Ulan, MC. ini langsung aja kita. Petugas pembalikanya siapa? Pembalikanya Dari Dari Kawaka juga. Kawa. Iya boleh. Pak Bulan. Silakan. Oh setelah selesai. Oh setelah selesai katanya nikahnya Pak. Setelah selesai nikahnya. Pak Buran tuh hikmah sini. Oh ini hikmah. Ya, hikmah nikah. Berkah. Hikmah nikah. Ini kita mulai aja Pak. Ya. Silakan Pak Bulan, ambil kursi. Ambil kursi. Karena informasi tadi lupa nikah Bapak Kiai. Hikmah nikah ya. Tapi hikmah ternyata hikmah ya. Berarti nanti setelah selesai Aman. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim. Para hadirin, keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan terus secara mempelai, alhamdulillah. Pada kesempatan di siang hari ini, kehadiran kita di tempat ini tidak lain adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah termasuk niat kedua keluarga ingin menyambung hubungan silaturahim yang diikat oleh tali suci agama Allah yang disebut dengan misakan ghalidhan, janji suci karena Allah. Nikah dasarnya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam surah An-Nur ayat 32 Allah mengatakan, wa ankihu ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Kata Allah, wa ankihu ayyama minkum, nikahkanlah perintah orang yang sedang membujang persyaratan. Jadi memang di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk dinikahkan. Yang diperintahkan adalah kedua orang tua, wali. Kalau anaknya sudah sering sama-sama dilihat, sudah ada pasangannya, sudah ada calonnya, nikahkan. Wa ankihu, nikahkan. Jangan sama-sama tidak diikat oleh tali suci agama Allah, dikhawatirkan dosa dan dosa. Karena sudah ketemu laki-laki sama perempuan yang bukan mahramnya, dikhawatirkan syaitan cukup kuat untuk menggodanya. Sehingga itu, untuk menghindari itu maka nikahkanlah, jangan ditahan-tahan. Ada anak perempuannya sudah sering sama-sama, ya belahan jiwanya, jangan ditahan. Kalau sudah memenuhi syarat, nikahkan. Orang yang sedang membujang, kalau dia masih membujang, kalau sudah terikat istri orang, suami orang, jangan. Itu namanya merusak rumah tangga orang lain. Walaupun tidak senang menantunya, ya, jangan dinikahkan kalau masih terikat suami orang atau istri orang. Itu namanya mertua merusak anak, ya, memutuskan. Itu yang harus dilakukan karena persyaratan Al-Quran mengatakan yakunu fuqara. Nah, ini yang biasa para pemuda enggak menikah. Ya. Karena kenapa? Alasannya saya belum mendapatkan pekerjaan. Ini kerja di mana? Alhamdulillah. Ada sumber penghasilan. Apa ya? Itu biasa. Sehingga ada panggilan para pemuda, ya ma'syar as-sabab man istata'a minkum al-ba'd falyatajawwaz fa inna a'raddu lil bashari wa sa'il farj. Wahai para pemuda, itu memang dipanggil.
cepat menikah. Kalau tidak mampu, bertahan nafsunya. Karena itu khawatirkan dosa dan dosa itu nahan nafsu. Jangan selalu bersama-sama, pegang-pegang tangan lagi. Jangan dikira pegang-pegang tangan yang bukan mahram itu tidak dosa. Sudah bersentuhan, ya kayak gini tidak. Kenapa tidak bisa nikah? Karena dikhawatirkan itu bersentuhan. Nanti kalau sudah ya halal baru boleh. Itu alasannya sebenarnya. Tidak disandingkan untuk akad nikah karena belum boleh. Nanti setelah akad nikah baru halal. Kemudian dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Di hadapan kita terbentur masalah-masalah, sedikit saja masalah. Selama manusia hidup tidak ada yang tidak ada masalah, pasti ada masalah. Nah, yang perlu dilakukan calon suami ketika menjadi suami harus banyak bersabar. Ya. Suami-suami yang ada harus banyak bersabar menghadapi istri. Kenapa? Karena kalau istri itu kita tahu, satu kita bilang dia sudah lima yang diucapkan sudah 10. Jadi kita harus suami memang harus banyak bersabar menghadapi istri. Gitu. Jangan sedikit ada masalah sudah punya anak-anak. Kalau begitu tidak cocok, jangan, tidak boleh. Itu dalam kehidupan keluarga ada pasang surutnya. Ya, kadang baik, ya, kadang tidak baik. Ya, ibaratnya kita berlayar satu pulau dan pulau yang lain. Dapat gelombang kecil, gelombang besar, bahkan gelombang yang terdahsyat. Kalau kita mampu melewati gelombang itu, maka kita termasuk orang yang berhasil dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Karena itu merupakan ujian kita. Semakin kuat kita selaku suami, semakin berhasil dalam mengarungi. Di dalam surah Ar-Rum bisa menggapai litas kuno ilaiha, ketenteraman, kebahagiaan. Kemudian tumbuh rasa kasih sayang, saling menyayangi, mawaddah warahmah. Itu yang harus kita yang terakhir, yang biasa memicu juga perselisihan kalau membeda-bedakan antara keluarga satu keluarga yang lain. Ini banyak suami istri begitu. Bapaknya, ibunya datang tidak diperhatikan suami atau istri. Sebaliknya juga begitu. Padahal akad nikah itu bukan hanya menyambung hubungan suami dan istri, tapi menyambung hubungan keluarga kecil menjadi keluarga besar. Kedua-duanya sudah menjadi bapaknya, ketiga sudah menjadi sepasang suami istri. Dijaga, dipelihara, disayangi kedua-duanya. Jangan ada dibeda-bedakan. Karena itu biasa memicu perselisihan dalam keluarga. Ya, siap? Insya Allah. Baik, saya kira itu saya tidak panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya dalam mempelajari kita yang ada di tempat ini. Perlu saya informasikan, khutbah nikah itu mengajak orang untuk mengerti, ya. Jadi saya menyampaikan bahasa Indonesianya yang terjelas. Kalau bahasa Arab tidak semuanya orang mengerti. Jadi dengan bahasa Indonesia pas semua orang mengerti, semua lapisan. Ya, kalau bahasa Arab ya dia yang paham itu. Ya. Baik, saya kira itu kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar dilanjutkan akad nikah yang langsung dipimpin oleh wali atau resik, insyaallah. Sudah siap Pak ya? Ya, baik, saya serahkan kepada Bapak. Kedua saksi mohon perhatiannya karena lancar tidaknya baik buruknya tergantung bagaimana saksi ya. Karena tanggung jawab dunia dan akhirat termasuk saksi. Baik, saya persilakan. Di belakang Budini. Kira tadi operator. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan Birnatimin, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Rima Dwi Puspita, dengan maharnya uang sebesar Rp525.000 tunai. Saya terima nikah dan kawin dengan Rima Dwi Puspita binti Rusik dengan maharnya uang sebesar Rp525.000 tunai. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum bil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dipersilakan MC. Silahkan mempelai wanita mengambil tempat. Hadirin sekalian, akan sama-sama. Selamat datang pengantin wanita Rima Dwi Puspita yang nampak cantik dan anggun dan Ananda Rizalmil. Maju lagi. Oke, stop dulu. Yang perempuan yang saat ini berada di depanmu adalah istrimu yang nanti akan selalu mendampingi dalam suka dan duka sehidup semati bersama. Mungkin dia bukan wanita yang sempurna, tetapi dia akan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Begitu juga Rima, lelaki yang saat ini ada di hadapanmu mungkin tidaklah semulia Nabi Muhammad SAW, tidak setampan Nabi Yusuf alaihissalam, tidak pula sekaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun percayalah, bila mencintaimu karena Allah, ialah laki-laki yang memiliki cinta dan cita-cita menjadi suami yang soleh bagimu. Silakan Anda dalam maju ke depan, letakkan tangan kanannya di kepala istri, kemudian silakan bacakan doa pertama kali untuk istri. Dilanjutkan dengan mencium kening istri. Oke, selanjutnya silakan Rima ambil tangan kanan suaminya. Sudah pertama kali. Selanjutnya silahkan suami menggandeng istrinya ke meja hijab kabul. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ketua.
Minta dibacakan janjinya suaminya atau tidak, terserah istrinya. Dibacakan. Istrinya minta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ufu bil ahdi Innal ahda innal ahda kana mas'ula. kana mas'ula. Artinya Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Al-Quran Al-Isra ayat 30. Pada hari ini Rabu 5 Februari 2025, saya Gilang Ramadan bin Hatimin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Rima Dwi Puspita binti Rusik dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'alib sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Suami Gilang Ramadan. Sempat ku berpikir bahwa diriku karena telah ku sadari ternyata diriku tak layak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah telah selesai rangkaian prosesi dan kabulnya kita, saudara kita. Insya Allah sebentar dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar dan acara-acara keluarga yang lain, nanti dipandu oleh MC. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perubayan bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seumur hidupku dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah
Kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti, oh, sakiti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pagi hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam lindungan Allah SWT, yaitu resepsi pernikahan Gilang Ramadan. Yang selanjutnya yaitu selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memberi petunjuk hidayah sehingga kita dapat mengikuti ajaran sampai akhir zaman. Saya mewakili keluarga besar Bapak Matimin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas penerimaan dari mempelai keluarga perempuan yang ada di Labanan Jaya. Saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang atau kurang berkenan dalam acara penyerahan dari mempelai pria. Kami wakili keluarga Gilang Ramadan bin Matimin alias Bapak Manggi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila memang ada kekurangan hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya menitipkan Gilang Ramadan bin Matimin kepada mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuan, apabila suatu saat ada hal-hal yang kurang berkenan, dimohon rembuk dengan sebaik-baiknya. Biasa Pak, mungkin ada yang kurang dari perjalanan kedua mempelai, maka sama-sama dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan keegois masing-masing, agar kelak maupun yang akan memisahkan mereka. Dan kepada masyarakat, terutama kepala kampung dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, saya ucapkan terima kasih dan guyup rukun kita jaga dan kegotong royongan kebersamaan. Itulah adat yang dititipkan dari nenek moyang kita selaku masyarakat Jawi, sehingga kita bisa melestarikan apa yang sudah kita lihat prosesi pernikahan mulai dari awal sampai akhir yang kita sama-sama saksikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan menitipkan kepada kedua mempelai, khususnya Bapak tuan rumah yang dalam hal ini terkait dengan Gilang Ramadan, kepada saudara bapak-bapak keluarga besar yang ada di Labanan Jaya. Kami keluarga Labanan Teluk Bayur mohon maaf Pak sekali lagi dengan keluarga apabila kurang berkenan di hati saudara-saudara keluarga besar yang ada di Labanan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyerahan oleh keluarga besar Bapak Yatimin, dengan harapan agar penyatuan dua keluarga ini dapat memupuk silaturahim serta menciptakan keluarga besar yang harmonis. Selanjutnya marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan penyampaian penyambutan dari pihak keluarga mempelai wanita yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Rohmat Holis, yang mana beliau sekaligus merupakan Kepala Kampung Labanan Jaya. Kepada yang terhormat Bapak Rohmat Holis.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu amaludin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan Sohibul Hajat, yaitu Bapak Nadimin Soho Ibu Anita beserta keluarga besar dan adik tulan serta tetangga dan lingkungan yang dari Teluk Bayur. Dan yang kami banggakan pada hari ini Sohibul Hajat Bapak Rusi beserta Ibu Rusmini dan para keluarga serta ditulan dan tetangga yang hadir di kediaman ini. Dan lebih khusus yang kami banggakan pada hari ini saudara kedua mempelai, yaitu saudara Gilang Ramadan bin Nadimin dan saudari Putri Rima Dwi Puspita binti Rusi, serta para bapak ibu relawan rewang baik yang ada di depan ataupun yang di belakang, serta sound system dan kamerawan, dan hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, salah satunya pada saat ini berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahim dengan keluarga Bapak Rusi dan keluarga Bapak Nadirin dalam rangka untuk menikahkan putra dan putrinya. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat termasuk kita kelak. Para bapak ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, kami di sini mewakili Sohibul Hajat Bapak Rusi beserta Ibu Rusmini, yang mana beliau punya hajat yang sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, sehingga dengan hari yang sakral ini, pada hari ini Rabu, menikahkan putrinya, yang mana sudah disaksikan oleh para bapak ibu dan hadirin sekalian, sehingga kita menyampaikan lengkaplah dalam acara kegiatan untuk mengikuti daripada ajaran-ajaran kita selaku agama muslim maupun sunnah-sunnahnya daripada Nabi besar Muhammad Rasulullah, dan begitu juga lengkaplah dari kegiatan administrasi yang insya Allah tadi sudah disaksikan oleh bersama-sama oleh Kepala KUA Teluk Bayur yang sudah memberikan catatan dan sekaligus memberi surat nikah. Dan begitu juga lengkaplah acara yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan ataupun uri-uri adat istiadat yang dilakukan oleh Bapak Imam Jamali. Oleh karena itu harapan kita bersama-sama pada pagi hari ini tiada lain tiada bukan harapan kita bersama-sama untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai yang saat ini sudah disatukan dengan akad nikah yang secara langsung tadi disampaikan oleh orang tua kandungnya.
yaitu saudara Rusi. Dan dengan hal itulah kedua insan dan secara sah baik agama maupun pemerintah sehingga disaksikan oleh para bapak ibu dan saudara sekalian, dan begitu juga memberikan motivasi harapan kita bersama-sama yang tadinya keluarga kecil dari Bapak Rusi sehingga bisa menjadi keluarga besar yang ditemukan di antara saudara kita yaitu Gilang Ramadan dan saudara Risma di Puspita. Dengan hal itulah daripada dua insan menggabungkan dua keluarga antara Bapak Rusi dan Bapak Nadibin. Nah, kami mohon maaf Bapak Nadibin bahwa nama tersebut tidak asing di lingkungan RT 4 ini karena ada yang panggilannya lalu namanya kami tidak tahu persis, namun ada yang sama. Dengan hal itulah sehingganya dengan adanya Bapak Nadibin beserta rombongan yang tadi sudah dititipkan. Namun maaf kalau bahasa kami, kalau dititipkan itu ada jangka waktu. Namun harapan kami bisa diserahkan dengan legowo, dengan ikhlas dan tulus hati. Nah, harapan kami dengan titipan itu saya terima dengan sepenuh hati. Sehingganya kami atas nama keluarga besar Bapak Rusi akan mengakui dan akan menerima bahwa saudara Gilang Ramadan bin Nadibin sebagai anak kandung sendiri. Itu dalam pengakuan. Kalau dibedakan anak kandung dan anak menantu pastinya nanti tidak elok lagi. Nah, hal itulah sehingganya kami tetap eksis dengan hal itu menjadikan bahwa putra daripada putri dari Ibu Anita yang mana bersama-sama kita telah menyaksikan bersama. Dan harapan kita bersama-sama kami menyampaikan lebih khusus kepada Bapak Nadibin beserta Ibu Anita dan keluarga besar serta rombongan menyampaikan sugeng rawuh dan selamat datang di kediamannya Bapak Rusi di RT 4 Kampung Labanan dan ini dengan kekurangannya. Oleh karena itu harapan kita bersama-sama bahwa kita sampaikan putri kami Rima Dwi Puspita ini sangat-sangat banyak kekurangan dan kelemahan. Nah, harapan kita baik keluarga besar Bapak Nadibin dan begitu juga khusus kepada saudara Gilang Ramadan bisa mengerti dan bisa memahami karena putri kami saudara Rima ini wataknya sangat-sangat keras, mungkin mirip dengan mamanya karena ada pepatah kacang tidak meninggal ajaran. Nah, ini harapan kita bersama. Sehingga salah satunya nanti ada yang mengerti, ada yang sabar, mengalah, itu pastinya kita kelaknya nanti akan menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan begitu juga kami atas nama yang wakil daripada keluarga besar Bapak Rusi dan Ibu Rusmini perlu kita sampaikan dengan kekurangan daripada putri kami Rima sehingganya dari Gilang nanti bisa menerima dengan apa adanya. Para bapak ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, namun tidak kalah pentingnya semua ini kita belajar dari orang tua, saudara, tetangga. Nah, sehingganya dengan belajar kebaikan hal itu makin akan membentuk keluarga kita yang harmonis baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan harapan kita bersama-sama begitu juga kami mohon dengan Gilang sehingganya Rima nanti pasca jadi istrinya atau sudah menjadi istri bisa jadi kita banyak kegiatan-kegiatan sosial di luar seperti di Kampung Labanan Jaya ataupun di Teluk Bayur. Karena adanya kegiatan sosial ini sudah benar tentu memberikan waktu dan tenaga serta pikiran. Nah, dengan hal itulah kita namanya bertetangga dan juga menyampaikan silaturahmi. Pastinya kita banyak hal yang akan
dituju dan ada kegiatan-kegiatan. Nah, harapan kita bersama-sama yaitu dari keluarga Bapak Nadimin dan suaminya Saudara Gilang sehingga bisa mengerti dengan adanya kegiatan sosial, karena kegiatan sosial itu tidak seimbang dengan apa yang kita lakukan sistem materialistis. Nah, sosial ini contoh saudara ibunya daripada Rima yaitu Bu Rusmini yang aktif di kampung. Nah, hingga Allah tidak menutup dengan keberkahan sampai kami mendidik dan tidak untuk keberkahan tersebut karena Ibu Rusmini yang selalu aktif di kampung sehingga beliau bisa memberikan nama-nama baik dengan kampung. Dan dari itu contoh beliau bisa ke Palembang, bisa ke Sulawesi, bisa ke Jogja, bisa ke Bali, karena daerah Bali menurut kami yang sangat sempurna, buminya Allah Jilawi dan jangkauannya sangat tepat, dan beliau bisa keliling di pelot-pelot tanpa ada biaya yang keluar dari kantongnya rumah tangga itu sendiri. Itu di biaya pemerintah. Jadi salah satu bahwa Allah kita akan menutup semua manusia yang berbuat baik di alam ini. Jadi kita harapan kita menjadi contoh yang baik. Begitu juga saudara kita yaitu Bapak Rusi, karena kami tahu bahwa beliau kerjanya membengkel. Sehingga dari putranya Gilang bisa harus mengerti. Dan kami syukur dan bangga karena Pak Rusi ini menurut kami dia selaku pelaku bengkel yang paling tua di lingkungan Labanan. Karena kami tahu kan masih remaja dan seringkali mas bujangan selalu dengan adanya komunikasi yang baik. Dan sehingga kami atas nama keluarga besar daripada Bapak Rusi sangat-sangat bersyukur sehingga bisa menikahkan putrinya yang terakhir ini. Dan semoga dengan adanya pernikahan pada hari ini Allah akan memberikan berkah dan akan membuka semua apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Allahumma amin. Begitu juga harapan kita bersama-sama, mudah-mudahan saudara Gilang dan saudari Rima bisa menjadi pengantin yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, kami atas nama Saudara Bapak Rusi pastinya tidak bisa memberikan sesuatu yang ada nilainya kepada rombongan ataupun keluarga besar Bapak Nadimin. Hanyalah bisa menyampaikan doa. Semoga apa yang dilakukan para Bapak Ibu dari keluarga besar Bapak Nadimin ini bisa dicatat amal dan ibadahnya sesuai dengan kerasan kita masing-masing. Dan harapan kami sekali lagi kami mohon maaf pastinya Bapak Rusi beserta Rusmini banyak kekurangan, banyak kehilafan baik penyediaan tempat maupun hidangannya serta penyampaian secara fisik sudah barang tentu sebagai insan yang biasa banyak hal-hal kekurangan. Dan harapan kita bersama-sama dalam kekurangan itu dan kita sama-sama saling memaafkan, saling melengkapi sehingga kedepannya kita lebih baik dan lebih sempurna. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tiada kata kami hanya bisa memberikan kepada Bapak Nadimin beserta Ibu Ana dan rombongan bisalah bertahan sampai hingga malam. Kalau toh tidak bisa pada rombongan ada kegiatan yang lain, semoga silahkan. Namun harapan kita kami hanya bisa memberikan doa dan salam semoga perjalanan untuk kepulangannya, kediamannya di Teluk Bayur dengan selamat sampai tujuan. Allahumma amin. Mungkin itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyambutan dari pihak keluarga mempelai wanita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Kholis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah sama-sama kita simak penyampaian hikmah pernikahan oleh Al-Mukarram Ustadz Burhan Hamid yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Adlan, Kampung Labaran. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar Swahibul Hajah Bapak Rusik sekeluarga yang saya hormati, keluarga besar mempelai putra Bapak Ngatimin bersama rombongan yang saya hormati, kedua mempelai Ananda Rimati Puspita dan Gilang Ramadan yang saat ini lagi berseri-seri bahagia duduk di pelaminan. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat yang paling utama nikmatul iman wal Islam. Sampai saat ini kita masih ditetapkan keimanan, keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu titik syarat untuk akan mendapatkan ridhonya Allah, mulai hidup di dunia sampai kelak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar Bapak Rosi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan anjuran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rupanya adalah menikahkan putrinya adalah merupakan suatu ibadah. Bahkan diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada siapa saja yang tidak mau atau benci akan pernikahan. Kata Rasulullah, bukanlah termasuk golonganku, kata Rasulullah. Maka saat ini sudah terbukti keluarga besar Bapak Rusi dan keluarga besar Bapak Ngatimin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berarti termasuk golongan Rasulullah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dilakukan oleh kita semuanya tentu tak lepas hanya ingin untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya yaitu kebahagiaan hidup dunia akhirat adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya, jika Allah tidak meridai kita, maka hidup mulai dunia bahkan sampai kelak di akhirat akan mendapatkan murka, yaitu
yaitu siksa, tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dalam ayat tentang pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan makhluknya kalian semuanya berpasang-pasangan. Maka kalau kita mau berpasang-pasangan adalah melaksanakan kudrah ilahi, kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan seperti ini adalah kudrah ilahi, tampak daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, dahulu yang keluarga dari Teluk tidak pernah kenal dengan keluarga yang di Labanan. Jauh di kampung sana, bahkan titik daripada keluarga Labanan berasal dari Jawa, jauh. Namun saat ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling bahagia. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pasangan-pasangan pada makhluknya, pada kita semuanya? Litaskunu ilaiha, kata Allah, supaya kalian hidupnya tenang. Alhamdulillah, satu titik ketenangan sudah didapatkan oleh kedua mempelai. Kalau yang kemarin mungkin masih pikirannya kesana kemari, mana jodoh saya, mana calon istri saya, mana calon suami saya, masih belum ada ketenangan. Saat ini sudah menikah, sudah ketemu jodohnya, sudah ada satu titik ketenangan untuk menjadikan hidup yang bahagia. Namun kebahagiaan, ketenangan yang saat ini perlu dipupuk, perlu dijaga supaya bahagia seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibekali dua hal untuk mendapatkan litaskunu ilaiha, maka ada mawaddah wa rahmah. Harus adanya saling cinta mencintai. Kalau ditanyakan, Mbak Rima cinta nggak sama Mas Gilang? Sebaliknya, Mas Gilang cinta nggak sama Mbak Rima? Harus ada cinta mencintai, maka kalian akan bahagia. Kalian akan bahagia dengan cinta yang saling cinta mencintai. Ini harus dipupuk pula. Yang kedua, adanya rahmah, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Tumbuh cinta yang sejati akan menjadikan kehidupan sakinah, tenang, bahagia. Hadirin hadirat, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarang disampaikan oleh penceramah, bahwasanya ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda, man tazawwaja faqad dakhala jannah. Ini jarang sekali kita dengar. Ternyata Rasulullah pernah bersabda, man tazawwaja faqad dakhala jannah. Barang siapa yang menikah, dengan menikah saja saat ini, kata Rasulullah, faqad dakhala jannah, maka sungguhlah dia masuk surga. Rasulullah sangat menggambarkan pernikahan adalah surga. Pernikahan adalah surga.
surga dengan menikah, masuklah ke surga. Kalau belum ketemu surga sesungguhnya yang abadi kelak di akhirat, maka sesungguhnya Allah ingin menyampaikan di dunia ada surga. Di dunia ada surga yang rupa-rupanya adalah suatu pernikahan. Dengan pernikahan, kata Rasulullah, termasuk orang itu adalah sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya adanya pernikahan adalah satu hikmah yang harus kita ambil, menjalin tali silaturahim. Maka buanglah jauh-jauh keegoisan masing-masing. Kalau saat keluar egois kita, di saat mau marah atau egois keluar dari hati kita, maka ingat ada keluarga besar kita di belakang yang perlu kita jalin pula. Ada keluarga ibu dan mama, bapak dan ibu yang di Labanan, dan ada keluarga besar ibu dan bapak yang di Teluk Bayur. Maka jangan lantas egois itu keluar seenaknya. Insya Allah dengan melihat jalinan tali silaturahim kedua keluarga besar, dan kita akan bisa sabar untuk menghadapi segala rintangan. Semua makhluk punya kelebihan dan semua makhluk punya kekurangan. Maka menyatunya suami dan istri adalah saling melengkapi kekurangan masing-masing untuk menjadi lebih sempurna. Maka mulai saat ini niatkan kedua mempelai untuk menyatukan kelebihan kita, menyempurnakan daripada kekurangan kita untuk mencapai keluarga yang bahagia. Kiranya tak panjang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati akad nikah yang tadi dilaksanakan, sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian hikmah pernikahan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Burhan Halid, agar kiranya dapat menjadi runtuhan kedua mempelai khususnya, dan kita semua dalam menapaki pilar-pilar rumah tangga. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, acara kita selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang kami hormati Al-Ustaz Saiful Kasur. Kepada beliau disilakan. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، فلك الحمد إذا رضيت، فلك الحمد بعد رضا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل هذا العبد عبدا مباركا، عبدا ليس عاقبته في عقاء ولا حصومة، عبدا مباركا لهما وعليهما في أولاهما وأخراهما حتى يلقوك وأنت راض عنهما يا رب العالمين. اللهم وسع لهما الأرزاق وحسن لهما الأخلاق وعيدهما من سرور الشك والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اجعل بينهما يا إلهنا الرفاق ما لا نهاية ولا غاية، وجنبهما عن التخاصم والفراق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا النكاحا أبديا سرمديا حتى يلقاك وأنت راض عنهما يا رب العالمين. اللهم اجعل معيشهما معاشا طيبا وحياة طيبة رضية مرضية، وارزق لهما ذرية طيبة تكون معاقبة عاقبة حسنة، تكون سببا لقرة أعينهما، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi pembacaan doa oleh Al-Ustaz Saiful Nasr. Besar harapan tersirat agar kiranya doa-doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk kelangsungan acara pada pagi hari ini. Di antaranya yaitu make up dan wedding gown oleh MK Collection Labanan, dekorasi oleh HR Wedding Decoration Labanan, dokumentasi oleh Labanan Fotografi, hiburan sound system oleh Nirmala Labanan, hidangan oleh Ibu Saminem serta seluruh tim Rewang, dan pihak-pihak yang telah ikut memastikan acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga berakhir malam nanti. Sekali lagi diucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pasangan Ananda Gilang Ramadan dan Ananda Rima Dwi Puspita. Semoga rumah tangga kalian selalu mendapatkan ridho dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keturunan yang soleh serta soleha, kebanggaan orang tua. Saya selaku pembawa acara tidak lupa juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung terdapat kata-kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, karena kiranya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah. Belum belikan, belum kedasi, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk mencicipi, menikmati hidangan yang telah kami sediakan.